Saudara-saudariku terkasih, salam berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 20 April 2024. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Saudaraku terkasih, setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak murid yang mengundurkan diri. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Petrus mewakili para murid menegaskan komitmen kesetiaan mereka mengikuti Yesus. Pertanyaan Yesus pada para murid yang tetap setia padanya menunjukkan Yesus tidak pernah khawatir tentang banyak orang yang meninggalkan dia. Karena Yesus dalam pewartaannya bukan untuk mencari massa, bukan ingin supaya dia ditengal dan terkenal. Yang dibutuhkan Yesus adalah murid yang sejati, murid yang setia. Maka saat Yesus bertanya pada murid, apakah mereka tidak pergi juga? Sebenarnya Yesus mau menguji ke-12 muridnya. Apakah mereka juga akan mundur? Apakah mereka termasuk golongan murid yang setia dan mau komitmen untuk bersama Yesus? Saudaraku terkasih, banyak orang yang sepertinya menjadi murid Yesus, banyak juga yang dibaptis menjadi Katolik, tapi kalau kita jujur tidak semua menjadi murid yang sejati. Kita bisa melihat dalam kenyataan hidup, banyak yang mengkhianati Yesus, banyak yang tidak terlibat dalam kehidupan menggereja, banyak yang malas untuk merayakan Ekaristi. Inilah tantangan yang paling besar dalam kehidupan beriman kita. Dalam jumlah kita melihat begitu banyak, tapi apakah itu yang terjadi dalam realitas? Sedikit yang terlibat dalam kehidupan menggereja. Pertanyaan besar untuk kita adalah, apakah kita termasuk kelompok itu? Murid-murid yang meninggalkan Yesus, yang tidak setia pada Yesus, atau menjadi bagian yang mau setia dengan Yesus. Kalau kita memang ingin tetap setia, apa yang perlu kita buat agar iman kita semakin kuat dan mendalam? Bagaimana cara kita merawat iman kita? Bagaimana cara kita menjaga supaya kesetiaan tetap terjaga dengan baik? Tidak ada cara lain selain
tekun dalam doa, setia dalam permenungan sabda, setia dalam ekaristi. Percaya, orang yang setia dalam doa-doanya, orang yang setia dalam merenungkan sabda, orang yang setia dalam ekaristi, selalu ada berkat. Apapun persoalan, dia akan menghadapi, karena dia percaya Yesus bersama dia. Maka jadilah murid yang setia, murid yang komitmen mencintai Yesus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.